Saat Suho dan Asosiasi Hunter sibuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman para penjajah asing, tidak ada yang menyadari bahaya lain diam-diam sedang tumbuh dari balik bayang-bayang. Karena setelah kemunculan seorang pewaris monark baru, keseimbangan yang selama ini menguntungkan Sung Suho perlahan mulai retak. Dan di tengah kekacauan itu, Park Dojin melihat sebuah kesempatan yang tidak dilihat oleh siapapun, yaitu sebuah celah kecil yang mungkin cukup untuk membalikkan seluruh keadaan. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan situasi di menara kontrol lalu lintas udara. Dan di ruang kendali yang dipenuhi suara komunikasi radio itu, seorang operator menerima laporan dari pilot yang sedang melintas di wilayah udara dekat Korea Selatan. Suara pilot itu terdengar tegang saat melaporkan bahwa posisi mereka berada di ketinggian sekitar 35.000 kaki, namun ada sesuatu yang janggal di langit. Sang pilot sempat ragu sebelum bertanya apakah mungkin salju turun di ketinggian setinggi itu. Lalu ketika operator langsung menanggapi bahwa hal tersebut mustahil secara logika, beberapa detik kemudian suara sang pilot kembali terdengar lebih serius. Ia mengatakan bahwa dirinya benar-benar melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Di atas hamparan awan yang seharusnya kosong, tampak sebuah gate raksasa yang perlahan berputar seperti pusaran di langit, seolah siap menelan apapun di bawahnya. Sang pilot yang melihat fenomena itu langsung berteriak panik dan melaporkan keberadaan gate di wilayah langit Korea. Namun tidak berselang lama ketika teriakan itu menggemparkan suasana di ruang menara kontrol. Suara sang pilot kembali terdengar dari radio, menjelaskan bahwa badai energi mulai terbentuk di sekitar gate dan kondisi pesawat semakin tidak stabil. Jadi ia harus segera melakukan pendaratan darurat hingga sambungan komunikasi mereka tiba-tiba terputus. Sementara ketika operator terdiam di tempat dengan wajah pucat, menyisakan keheningan di ruang kontrol karena tekanan dari langit itu seolah ikut menekan seluruh ruangan. Di sebuah dungeon tipe field tempat Suho melakukan penyerbuan. Di sini terlihat bos monster berbentuk singa humanoid yang melompat dengan raungan keras. Namun sebelum sempat mendarat, tebasan demi tebasan sudah lebih dulu menghantam tubuhnya hingga hancur berkeping-keping. Sementara Suho hanya berdiri di tengahnya tanpa luka sedikit pun, seolah pertarungan itu bahkan tidak memberikan perlawanan yang berarti baginya. Tetapi ada satu hal yang Suho sesali. Ia lupa menggunakan skill grid selama pertempuran. Padahal ia ingin menguji seberapa besar efek skill itu dapat meningkatkan kekuatannya, dan ia penasaran apakah grid bisa mencapai level setara senjata rank S seiring peningkatan kekuatannya. Setelah proses penambangan mana kristal di dungeon tersebut telah selesai, Suho memutuskan untuk segera keluar dari sana sebelum dungeonnya runtuh. Namun pandangannya kembali tertuju pada gauntlet di tangannya, saat ia memikirkan soal keterbatasan prajurit bayangan yang hanya dapat bertahan 1 hari. Untuk mempertahankannya secara permanen, Suho berencana harus mengubah mereka menjadi shadow item. Tapi karena kapasitas penyimpanannya sudah penuh, akhirnya Suho mulai mempertimbangkan untuk membuang item berperingkat rendah, lalu membentuk ulang item baru menggunakan prajurit bayangan yang ia dapatkan di sini. Saat proses pembentukan item itu berlangsung, kemunculan notifikasi yang memberitahukan bahwa skill shadow creation telah naik level, sontak membuat Suho tercengang. Karena pada level ini, peluangnya untuk mendapatkan item peringkat tinggi telah meningkat drastis. Namun begitu Suho mengeluarkan semua shadow item yang ia miliki, lalu ia langsung menggabungkan beberapa item peringkat biasa untuk membentuk ulang item baru dengan peringkat lebih tinggi. Sayangnya Suho sedikit kecewa dengan hasilnya, karena ia lagi-lagi mendapatkan item berbentuk gauntlet. Bahkan meskipun item ini memiliki level hero, tetap saja dia tidak lebih baik dari shadow item grid yang punya bonus stat lebih tinggi. Jadi itulah sebabnya, saat ini Suho lebih memilih untuk menyimpannya saja sampai ia benar-benar membutuhkannya. Setelah keluar dari dungeon tipe field, Suho merasa cukup beruntung karena Asosiasi Hunter berhasil membujuk beberapa guild besar untuk memberinya izin membersihkan dungeon tanpa gangguan. Namun mengingat ia masih belum bisa menemukan pabrik Stardust di dungeon field manapun, situasi ini membuat Suho sedikit gelisah. Ia menduga apakah utusan Itarim sudah mengantisipasi pergerakannya. Sementara ketika seorang petugas asosiasi menyapa Suho dan memberi selamat seperti biasa, handphone Suho tiba-tiba bergetar, menampilkan pesan darurat untuk segera melapor dan menghadiri rapat Asosiasi Hunter. Saat ini sudah ada 5 guild master dari guild terbesar di Korea yang telah berkumpul di ruang rapat utama markas Asosiasi Hunter. Tapi semuanya belum tahu pasti apa tujuan mereka dipanggil kemari. Menurut tebakan Choi Jong-in, mungkin pertemuan ini berkaitan dengan gate yang muncul di wilayah langit Korea. Lalu begitu Lim Tae-ju menanggapinya dengan mengatakan, jadi rapat ini bertujuan untuk menentukan siapa yang akan mengklaim gate itu. Hunter S rank Ma Dong-wook dari Guild Myungsong langsung tertawa dan mengatakan bahwa Guild Myungsong lah yang akan mengambil gate itu. Kemudian Ma Dong-wook juga mengungkit kabar tentang keberhasilan Guild Reaper atas perekrutan Hunter S rank freelance bernama Lee Yun-sok. Membuatnya penasaran bagaimana Lim Tae-ju meyakinkan orang keras kepala itu. Ketika Lim Tae-ju menjawab bukan dirinya yang merekrut, tapi ia memiliki anggota yang bisa diandalkan seperti Park Dojin untuk merekrutnya.
Choi Jong-in yang duduk di sebelahnya langsung merasa tersindir oleh ucapan Lim Tae-ju karena ia sendiri selalu gagal setiap kali ingin merekrut seorang S-Rank. Tak lama kemudian, akhirnya Suho telah tiba di ruang rapat. Ia langsung meminta maaf atas keterlambatannya, sebab ia harus menyelesaikan dungeon field terlebih dahulu sebelum datang kemari. Kemunculan Suho di sana langsung menarik perhatian Ma Dong-wook dan Hunter Park Jong-soo, sang Master Guild Knight Order. Terlebih lagi karena mereka mengetahui bahwa Suho adalah Hunter S-Rank yang belum terafiliasi dengan guild manapun. Keduanya segera mendekati Suho untuk mencoba mengajaknya bergabung dengan Guild Myungsong ataupun Guild Knight Order. Namun sebelum Suho menjawab dan kedua Master Guild itu mulai saling berebut. Situasi seperti ini justru terasa familiar bagi Choi Jong-in, membuatnya bisa menebak Suho akan menjawab apa. Hingga ketika Suho tersenyum sopan saat ia mengatakan harus menolak tawaran itu karena ia tidak berencana untuk bergabung dengan guild manapun. Ternyata hasilnya memang tepat seperti dugaan Choi Jong-in. Sekali lagi Suho menolak tawaran mereka tanpa ragu. Lalu tidak berselang lama setelah Suho menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya hunter tanpa guild di ruangan itu, jadi sekarang ia mulai mempertimbangkan untuk membentuk guildnya sendiri agar lebih mudah merekrut hunter lain. Di sini terlihat Wo Jinchul bersama asistennya yang masuk ke ruangan dengan ekspresi tegang. Kemudian ia langsung memulai rapatnya dengan menyampaikan, sehari sebelumnya Gate telah muncul di atas wilayah udara Korea, dan Gate itu pertama kali ditemukan oleh pilot penerbangan komersial. Namun pesawatnya mengalami turbulensi energi sihir dan jatuh hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Segera setelah kejadian, tim evaluasi Asosiasi Hunter langsung mengirimkan Hunter rank A untuk mengukur energi gate itu. Tapi berhubung hasil pengukurannya jauh melebihi batas gate rank A, maka gate itu pun resmi diklasifikasikan sebagai gate rank S. Semua orang yang ada di ruangan itu langsung tersentak mendengarnya, karena merekalah yang paling memahami betapa berbahayanya gate S rank. Apalagi mengingat ini adalah gate S-Rank pertama yang muncul sejak Great Cataclysm. Dalam sekejap ketegangan langsung menyelimuti ruangan, sementara Suho yang melihat reaksi mereka justru merasa heran. Kenapa para hunter yang sudah mengingat masa lalu tampak ketakutan? Apakah gate S-Rank itu benar-benar sangat berbahaya? Suho kemudian mencoba menenangkan suasananya dengan mengatakan, jika semua hunter bersatu, ia yakin mereka pasti bisa mengatasinya. Namun ketika Beru yang berada di sisinya juga ikut berbicara bahwa situasinya tidak akan berjalan semudah itu. Karena meski semuanya menyatukan kekuatan, hasilnya hanya akan sebanding dengan makanan semut. Alih-alih menenangkan, suasana di ruangan itu justru jadi semakin tegang setelah mendengar ucapan Beru. Bahkan Ma Dong-wook yang belum mengingat masa lalunya sampai dibuat gemetar saat ia melihat keberadaan Beru yang terasa familiar baginya. Suho kemudian segera menjitak kepala Beru dan menyuruhnya berhenti membuat atmosfernya semakin memburuk. Tapi meski begitu, Beru cuma ingin memberitahu Suho bahwa ia mengetahui kenyataannya lebih dari siapapun. Karena ia sendirilah sang bos gate rank S di dunia sebelumnya. Suho yang mendengarnya langsung menatap Beru dengan ekspresi tak percaya, sebab ia tidak pernah tahu kalau Beru dulunya adalah bos dari dungeon S rank. Dengan kata lain, berarti Beru adalah beast yang sangat kuat pada masa itu, hingga hunter S rank pun sampai takut padanya. Sementara ketika perhatian semua hunter kini tertuju pada Beru, dan mereka tidak bisa menyembunyikan ketakutan di wajah mereka saat menyadari bahwa Beru adalah sang raja semut yang selalu berada di sisi Jinwo. Beru yang sejak tadi menahan diri, sontak ia langsung menunjukkan aura predator sejatinya dengan berkata, insting kalian pasti menyadari bahwa kalian hanyalah mangsa di hadapan makhluk sepertiku, maka berlutut dan memohonlah demi nyawa kalian di hadapan predator ini. Namun kalimat itu bahkan belum selesai bergema, karena tangan Suho sudah melayang dan menjitak kepala Beru sekali lagi. Apa gunanya mengancam rekan sendiri? Suara Suho yang terdengar tegas itu seketika memutus dominasi yang coba dibangun Beru. Hingga semut kecil itu langsung menunduk minta maaf, karena ia tidak bisa mengendalikan insting lamanya sebagai makhluk superior. Choi Jong-in yang sejak tadi mengamati kemudian ia ikut berbicara. Menurutnya jika Beru memang sangat kuat seperti yang dikatakannya, maka mereka masih punya harapan dengan menggunakan Beru untuk menyelesaikan gate S-Rank ini. Namun sayangnya, harapan itu langsung dipatahkan oleh Suho yang menjawab bahwa itu adalah hal yang mustahil. Karena meskipun dulu Beru sangat kuat, faktanya kekuatan Beru sekarang sudah hilang seluruhnya. Mendengar hal itu, Hunter Park Jong-soo dan Ma Dong-wook yang belum mengingat masa lalunya hanya saling menatap tanpa benar-benar memahami apa yang sedang dibicarakan. Lalu di tengah kebingungan itulah, Choi Jong-in akhirnya mengusulkan sesuatu dengan meminta Suho untuk membantu memulihkan ingatan mereka yang hilang. Dan Suho pun menyetujuinya, hingga ia langsung mengeluarkan Shadow Ki yang memancarkan energi seperti kabut hitam ke seluruh ruangan. Dalam sekejap ekspresi Ma Dong-wook dan Park Jong-soo langsung menegang setelah mereka mengetahui fakta bahwa dunia ini telah di-reset. Dan jika membayangkan Gate S-Rank ini mirip dengan insiden Pulau Jeju di kehidupan sebelumnya, berarti mereka akan menghadapi monster yang sangat mengerikan seperti dulu lagi. Kesadaran itu kembali membuat suasananya dipenuhi keputusasaan. Ditambah lagi ketika Wo Jinchul menjelaskan bahwa mereka hanya punya waktu 7 hari sebelum terjadi dungeon break.
Dan jika mereka gagal menyelesaikan gate itu hingga batas waktunya, tentu akan ada banyak korban jiwa akibat dungeon break tersebut. Park Jong-soo kemudian menanggapi hal itu dengan mengatakan, jika dungeon break terjadi di udara, bukankah para monster yang keluar akan mati karena jatuh dari ketinggian? Namun argumen itu langsung dipatahkan oleh fakta yang dibawa Wo Jinchul. Sebab mereka telah memastikan bahwa sejak pertama kali gate itu ditemukan, ketinggian gate-nya terus menurun dengan stabil dan posisinya akan berada tepat di kota Seoul pada hari ke-7. Ruangan itu kembali jadi hening lebih sunyi daripada sebelumnya. Baekhyunho yang tidak bersuara hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia tak menyangka kalau Hunter S-Rank seperti mereka akan kesulitan menghadapi Gate S-Rank ini, saat mereka juga harus bersiap melawan ancaman lain seperti Itarim. Pandangannya kemudian tertuju pada Suho, yaitu satu-satunya orang yang berdiri di tengah situasi ini tanpa menunjukkan kepanikan yang sama. Fakta bahwa Suho mampu mengalahkan S-Rank Hwang Dong-su berarti perkembangannya telah melampaui semua Hunter S-Rank yang ada di sini. Dengan kata lain, keberadaan mereka hanya akan jadi penghalang untuk Suho, dan situasi ini kembali mengingatkan Baekhyunho pada masa krisis saat semuanya hanya bisa bergantung pada satu orang. Tanpa sadar, nama Sung Jinwo akhirnya terucap pelan dari mulut Choi Jong-in. Ia berharap agar Jinwo bisa ada di sini untuk menyelamatkan mereka sekali lagi. Namun segera setelahnya, suasana di ruangan itu semakin tenggelam dalam kesunyian karena mereka semua menyadari betapa tidak berdayanya mereka saat ini. Bahkan Suho sendiri juga tidak tahu harus bagaimana untuk menenangkan kegelisahan mereka. Beru kemudian mencoba menyarankan kepada Suho agar jangan terlalu membebani dirinya sendiri dengan semua kewajiban ini. Lagi pula level Suho yang sekarang masih belum sebanding dengan level ayahnya saat dia mengalahkan Beru dulu. Suho yang mendengarnya sempat nyaris tenggelam dalam kegelisahan yang sama. Karena jika memang benar waktu itu level ayahnya lebih tinggi, berarti sekarang mustahil baginya untuk menyelesaikan Gate S-Rank ini. Namun mengingat gate itu sudah muncul, Suho sadar ia tetap harus bertindak demi mencegah kehancuran dunia, jadi ia harus segera menemukan solusinya. Hingga sampailah ketika muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa sebuah quest telah dibuat, dan player harus menggunakan semua yang ia bisa untuk menyelesaikan Gate S-Rank yang muncul di langit Korea. Untuk pertama kalinya, Suho terdiam lebih lama saat melihat sebuah quest. Sampai akhirnya ia merasakan ada tangan seseorang yang menyentuh punggungnya. Bahkan meski singkat, sentuhan yang terasa hangat itu seolah memberinya dorongan untuk terus berjuang. Saat Suho menoleh ke belakang dengan rasa penasaran, ia tidak menemukan siapapun di sana selain ruang kosong. Tapi sensasi sentuhan yang ia rasakan tadi tidak hilang begitu saja, seolah ada seseorang yang ingin memberitahunya bahwa ia tidak berdiri sendirian. Setelah kejadian itu, Suho akhirnya menemukan jawaban atas apa yang harus ia lakukan. Lalu ia langsung bertanya kepada Baekhyunho, apakah dia juga seorang petarung jarak dekat seperti dirinya? Dan setelah Baekhyunho spontan menjawab itu benar, meski ia sendiri masih bingung kenapa Suho menanyakan hal itu. Pada saat itulah Suho perlahan menggunakan otoritas bayangannya di hadapan semua orang. Hingga muncullah shadow item berbentuk sepasang gauntlet dengan peringkat hero yang ia buat saat menyelesaikan dungeon field sebelumnya. Kemudian setelah Suho menjelaskan bahwa nama item ini adalah Baekgu, karena menurutnya item ini paling cocok digunakan oleh petarung jarak dekat seperti Baekhyunho. Lantas Suho pun langsung meminta bantuan Baekhyunho untuk mencoba sesuatu dengan menggunakan item tersebut. Beberapa saat kemudian, scene berganti ke sebuah dungeon rank B, memperlihatkan Choi Jong-in dan hunter lainnya yang ikut pergi kemari atas permintaan Suho. Namun mereka masih tidak tahu apa yang sedang Suho rencanakan. Sementara ketika di hadapan mereka sedang berlangsung pertempuran melawan monster, di mana Baekhyunho yang bertarung sendirian memburu monster itu dengan menggunakan gauntlet pemberian Suho. Wo Jinchul yang penasaran kemudian ia langsung menanyakan alasan Suho kenapa menyuruh Hunter S-Rank Baekhyunho untuk memburu monster seperti ini. Lalu setelah Suho menjawab bahwa ia ingin menguji item yang ia buat dengan kemampuannya, jawaban tersebut justru mengejutkan Wo Jinchul, karena ia sama sekali tidak tahu kalau Suho memiliki kemampuan untuk menciptakan item. Selama ini ia mengira Suho memiliki kemampuan yang mirip seperti Hunter Sung Jinwo, yaitu menciptakan pasukan bayangan. Namun Suho segera menjelaskan meskipun kelihatannya memang mirip, faktanya kemampuan mereka sebenarnya berbeda. Prajurit bayangan milik ayahnya bisa bertahan secara permanen dan menjadi pasukan dalam skala besar. Sedangkan prajurit bayangan miliknya sendiri akan menghilang setelah 1 hari setelah mereka dibangkitkan. Tapi meski Suho tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ayahnya, dengan metode yang berbeda, Suho masih memiliki kemampuan yang hanya bisa dilakukan olehnya. Ia bisa membuat shadow item dari prajurit bayangan dengan skill shadow creation. Beberapa item bisa bertambah kuat dan mewarisi kemampuan yang dimiliki prajurit itu saat masih hidup kepada penggunanya. Mendengar penjelasan itu jadi membuat Wo Jinchul ingin bertanya sekali lagi. Apakah maksudnya gauntlet yang Suho berikan pada Hunter Baekhyunho adalah item yang bisa membuatnya bertambah kuat dengan memburu monster? Sementara ketika Suho membenarkannya, tapi ia belum bisa memastikan apakah pengguna item selain dirinya bisa memicu perkembangan itu.
Di hadapan mereka terlihat Baekhyunho yang terus menghajar semua monster di dungeon itu, hingga ia mulai merasakan daya serangannya jadi jauh lebih kuat saat menggunakan gauntlet tersebut. Bahkan jika mengesampingkan kekuatannya, skill ambush yang ia gunakan juga terasa alami, seolah gauntlet itu benar-benar telah menyatu dengan tubuhnya sendiri. Suho yang memperhatikan pertempuran itu dari kejauhan. Perlahan senyum tipis mulai merekah di bibirnya karena sesuatu yang ia tunggu-tunggu akhirnya menunjukkan hasil yang memuaskan. Di mana muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa shadow item Baekgu telah meningkat ke level 2. Dan setelah mendapatkan konfirmasi dari hasil uji tersebut, dengan percaya diri, Suho langsung mengatakan kepada para hunter lainnya bahwa dalam 6 hari sebelum dungeon break terjadi, ia akan membuatkan item yang bisa berkembang untuk mereka semua. Jadi tidak peduli apapun yang menanti mereka, akan ia pastikan mereka akan menghadapinya dan melaluinya bersama-sama. Ucapan Suho tersebut sontak telah memberi harapan baru bagi semua hunter yang ada di sana. Baik Choi Jong-in maupun Lim Tae-ju dan beberapa hunter lainnya, mereka sangat antusias menantikan item yang Suho janjikan. Sementara di sisi Wo Jinchul yang hanya memperhatikan dari belakang, sembari tersenyum, ia mulai memahami makna kekuatan Suho yang sesungguhnya. Berbeda dengan otoritas kegelapan milik Sung Jinwo yang mutlak dan tidak membutuhkan siapapun di sisinya. Otoritas milik Suho tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi untuk memimpin dan menyatukan kekuatan orang-orang yang tidak bisa membantu di kehidupan sebelumnya, memberi harapan baru bagi mereka untuk bertarung lagi. Dan jika kali ini mereka benar-benar bisa bertarung di sisinya, maka suatu hari nanti, harapan untuk menyatukan kekuatan seluruh hunter dan bertarung bersama pasti akan terwujud. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.